Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktikum Lab 10 ini yaitu implementasi blok diagram SDR pada HKRF, ini dilakukan untuk merancangkan dan implementasi sistem transmisi radio menggunakan konsep Software Defined Radio atau SDR dengan perangkat HKRF. Praktikum ini memanfaatkan GNU Radio untuk membangun blok diagram yang terdiri dari sumber audio, proses modulasi wideband FM yaitu WBFM, penyesuaian sampling rate menggunakan resampler, serta proses pemancaran sinyal melalui HKRF. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana sinyal audio diolah menjadi sinyal radio yang dapat dipancarkan pada frekuensi tertentu menggunakan perangkat SDR. Untuk tujuan praktikum ini adalah untuk memahami cara kerja SDR, mengimplementasikan blok diagram transmisi FM menggunakan GNU radio dan HEC-RF, serta mempelajari proses modulasi dan pemancaran sinyal radio secara real time. Baik, jadi di sini kami telah menyediakan 3 bahan, yaitu pertama antena yang dimana memiliki fungsi untuk mengubah sinyal radio frekuensi RF dari perangkat menjadi gelombang yang dipancarkan ke udara pada mode transmit. Antena berfungsi sebagai pemancar sinyal. Tetapi dengan mode receive, antena menangkap sinyal dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dalam praktikum WBFM transmit ini, antena kami gunakan untuk memancarkan sinyal FM yang telah dimodulasi oleh HKRF1 ke frekuensi yang telah ditentukan. Lalu untuk kabel USB ini kami ada kabel USB Type A ke micro USB. Untuk fungsinya menghubungkan komputer ke laptop dengan HKRF1 untuk menyalurkan daya ke HKRF1 serta untuk mengirim data digital dari GNU radio di komputer ke HKRF1 untuk diproses dan dipancarkan. Dalam praktikum ini, audio yang diproses di GNU radio dikirim melalui kabel USB HKRF1. Lalu, tanpa kabel ini, HKRF1 tidak dapat menerima data dari komputer. Untuk HKRF1 sendiri, di sini kami menggunakan perangkat yang memiliki fungsi untuk menerima ataupun memancarkan sinyal radio dan mengubah digital dari komputer menjadi sinyal RF yang akan dapat dipancarkan melalui antena. Dalam praktikum ini, GNU radio akan menghasilkan sinyal FM atau WBFM. Lalu datanya akan dikirim ke HKRF1 melalui USB, dan HKRF1 akan mengubah data digital tersebut menjadi sinyal RF. Antena akan memancarkan sinyal RF ke udara sehingga dapat diterima radio FM pada frekuensi yang sama. Oke, pada tahap pertama kami akan melakukan pada tahap pertama di sini kami akan melakukan penginstalan untuk antena ke HKRF1. Setelah terpasang antena ke HKRF1, selanjutnya kami akan menghubungkan kabel Type USB ke HKRF1. Setelah dihubungkan, lalu kami akan menghubungkannya ke komputer atau ke laptop. Setelah HRF terhubung ke komputer, jadi selanjutnya kami di sini memiliki blok diagram transmitter, yang dimana blok diagram ini berfungsi untuk melakukan transmitter audio dengan tipe WAV melalui gelombang radio dengan frekuensi 88,4 MHz. Untuk menjalankan blok diagram ini, kami menggunakan tools SDR, yaitu GNU Radio, yang dimana GNU Radio ini memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan sinyal radio dengan software yang terhubung ke perangkat SDR. Selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi dengan menggunakan tools ini. Setelah di running, terlihat di sini kami menggunakan seperti yang saya bilang tadi, di sini kami menggunakan frekuensi 88,4 MHz. Pertama, saya akan memaksimalkan volume yang ada pada GNU radio tersebut. Lalu dikarenakan defaultnya tadi menggunakan 88,4 MHz, di sini kami akan mencoba menggunakan frekuensi 88,3 Hz untuk melakukan pengujian pada blok diagram yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan smartphone, di mana kami akan menyesuaikan ke frekuensi yang sudah kami buat tadi, yaitu 88,3 Hz. Jika sudah, maka audio yang sudah kami buat tersebut akan berbunyi. Hal ini dapat terjadi karena kami sudah berhasil menyesuaikan gelombang
gelombang audio dari transmitter yang sudah kami buat yaitu 88,3 Hz. Dan selanjutnya jadi kami akan lakukan demonstrasi dengan kelompok lain yang dimana memegang atau berperan sebagai receiver. Baik, jadi di sini kami sudah menyediakan blok diagram yang sudah kami buat. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari setiap diagram yang sudah kami buat. Jadi pada blok diagram pertama yaitu WAV file source, yang dimana memiliki dua parameter yaitu file dan repeat. Jadi untuk file ini menggunakan tipe file yaitu WAV, sehingga untuk repeat ini kami taruh yes. Kenapa? Dikarenakan blok ini membaca file audio WAV sebagai sumber sinyal, dan repeat diaktifkan agar audio terus diputar selama proses transmisi. Selanjutnya, kami menambahkan blok diagram multiply cons dengan konstan 1 yang digunakan untuk mengatur amplitudo atau volume audio. Nilai 1 berarti audio dikirim tanpa perubahan level. Selanjutnya kami menambahkan blok diagram WBFM transmit. WBF transmit ini sendiri menyediakan audio rate, quadrature rate, dan TAU serta max deviation. Untuk audio rate sendiri, kami buat 48 kHz yang merupakan sampling rate audio yang dipilih karena merupakan standar kualitas audio digital. Lalu untuk quadrature rate, kami buat 480 kHz. Digunakan untuk menghasilkan sinyal FM yang lebih halus, serta untuk mengurangi distorsi. Untuk TAU-nya kami buat 75U. Ini merupakan nilai per MPSC standar FM broadcast untuk meningkatkan kualitas audio frekuensi tinggi. Untuk bagian max deviation 75 kHz, ini kami gunakan karena merupakan standar penyimpangan frekuensi pada siaran FM komersial. Selanjutnya kami menambahkan blok diagram QT Quizzing dengan FFT sebesar 1024. Digunakan untuk memantau spektrum sinyal FM secara real time dengan resolusi yang cukup baik. Lalu selanjutnya kami menambahkan rational sampler yang dimana untuk interpolation kami berikan 50, untuk decimation kami berikan 12. Berfungsi untuk mengubah sampling rate dari 480 kHz menjadi 2 MHz agar sesuai dengan kebutuhan SDR. Selanjutnya kami menambahkan blok diagram QTGW range untuk volume dari range 1 sampai 10. Digunakan untuk mengatur volume pastinya secara langsung sesaat programnya berjalan. Untuk selanjutnya kami menambahkan QTGW range lagi, ya, tetapi ini untuk frekuensi. Dengan default 88,4 MHz digunakan untuk mengubah frekuensi transmisi secara real time. 88,4 MHz kami pilih karena berada pada pita siaran FM. Selanjutnya kami menambahkan Osmocom Sync. Di sini kami memberikan sampel rate sebesar 2 MHz untuk menyesuaikan kecepatan sampling yang didukung SDR. Selanjutnya frekuensinya kami taruh 88,4 MHz untuk menentukan frekuensi pemancar sinyal VM. Untuk RFI FPBG-nya itu digunakan untuk memperkuat sinyal agar dapat dipancarkan dengan kualitas yang baik. Kesimpulannya, jadi audio dari file WAV dimodulasi audio file WAV ini dimodulasi menjadi sinyal FM. Kemudian sampling rate disesuaikan menggunakan resampler dan akhirnya dipancarkan melalui SDR pada frekuensi 88,4 MHz. Sekian dari video implementasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan kesimpulan yang kami dapatkan, praktikum ini telah dilakukan sistem transmisi FM menggunakan GNU radio dan HRF, dan hasilnya berhasil diimplementasikan dengan baik. Audio dari file WAV berhasil dimodulasi dan dipancarkan pada frekuensi yang telah ditentukan. Hasil transmisi dapat diterima dengan baik menggunakan aplikasi radio FM pada smartphone, serta menggunakan perangkat HRF lain yang dikonfigurasi sebagai receiver. Hal ini menunjukkan bahwa blok diagram SDR yang dirancang telah berfungsi sesuai dengan tujuan praktikum dan mampu melakukan proses transmisi serta penerimaan sinyal audio secara nirkabel.